Di PD Perjuangan itu Prof, demokrasi terpimpin. Oke. Kalau Ibu bilang Trimet gula ini pahit, siap Bu, gula ini pahit. Oke. Ya. Tadi menarik Bang Trimet ya. Boleh minum ya? Oh silakan. Jadi sambil ngopi gini. Nah, ini yang menarik ini Bang Trimet. Bang Trimet ini saya kenal betul kita karena sama-sama satu kampus ya, waktu S1 dulu. Kan udah tahu saya dari zaman mahasiswa udah demo. Iya, dan memang Bang Trimet ini adalah aktivis kampus, lalu bergerak meloncat ke aktivis jalanan gitu. Dan apakah dengan kondisi dulu aktivis seperti itu pernah punya memimpi tidak Bang Trimet itu bisa duduk di DPR sampai 21 tahun ini? Nggak pernah mimpi. Nggak pernah mimpi ya. Jadi kalau saya dapat tilas lagi, waktu itu kan saya di LBH. Betul. Ya, pada saat sebelum peristiwa 27 Juli ada insiden Gambir. Oke. Nah pada saat itu Pak Sopan Sopian sama Pak Mangara Syahan digebukin polisi di Gambir. Oke. Nah saya lagi sidang di pager sekretarisnya Bang Buyo, Adnan Buyo Nasution. Dulu kan pager kan. Iya. Di pager datang saya ke Polda. Polda ketemu pengacara-pengacara, ada Pantas Nenggolan, pengacara PD Promega lah pada saat itu. Nah udah selesai itu saya pikir kan sudah. Bahkan saya tempo hari sama Cak Munir itu. Munir. Nah, dia baru pindah dari Surabaya, dia ke Jakarta, bahkan saya bercanda. Lo ikut gua aja lo kan nggak tahu tahanan di mana gitu. Ya saya tenteng lah Cak Munir nih. Kita manggilnya di RBA kan Cak Munir. Almarhum ya. Almarhum. Kemudian dia jadi tokoh lah di Republik ini kan. Terjadi peristiwa 27 Juli. Waktu itu Ibu Megawati Soekarno Putri meminta bantuan Bang Buyo. Sama Pak Aryono Citro Subeno. Yang pada saat itu ketua umum Ikadin kan. Ketua umum Ikadin, belum kayak sekarang pecah organisasi advokat ini kan. Tempo hari beliau ketua umumnya, itu saya ingat pertemuannya di Lagun Hotel Hilton itu. Kemudian kita dari LBH diperintahkan membela, ya udah. Dari sejak itu 98 kita dikumpulin oleh Ibu sama Pak Taufik Kemas, TPDI dulu namanya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, dan ditawarkan masuk PDI Perjuangan. Ya mayoritas mau, ada juga kawan kita anak Pancasila, Prof. Dwi Ria Latifa ya. Beliau juga mau. Ya kita caleg tahun 99. Kita caleg. Tapi saya nggak langsung jadi. Saya dari Sumsel. Oh, malah dari Sumsel ya? Saya 2009 tahun 99 saya dari Sumsel. Tadinya Irja, dulu kan masih Irian Jaya. Tapi oleh Ibu Bu Mega sama Pak Taufik saya suruh dari Sumsel. Terutama saya disuruh jagain Bangka. Sumsel itu kan dulu masih satu provinsi dengan Bangka. Jadi kepulauan daratan. Saya diminta kepulauan, ya saya nangkringnya di Bangka, keliling-keliling kampungnya Prof Yusril di Belitung ya kan berdekatan tuh. Yang kemudian kita tahu Belitung itu ternyata indah, film Laskar Pelangi kan. Nah itu kita lakukan, saya nggak jadi, ternyata yang di atas saya meninggal. PAW. Tahun 2002 Pak Gusti Basan almarhum meninggal, teman baiknya Pak Taufik Kemas. Ya udah saya diminta menggantikan. 2003 saya izin kepada Bu Mega untuk pindah dapil, pulang kampung ke Sumut diizinkan, ya udah. Saya mulai 2004, kalau kata Mongol pelawak itu, until now saya dari Sumatera Utara, dari Sumut 2 seperti Prof sampaikan tadi. Jadi itulah kenapa Bang Trimet itu sampai. Jadi kalau nggak ada peristiwa 27 Juli. Jadi 27 Juli itulah sebenarnya tonggak bersejarah atau batu loncatannya. Berubahnya nasib saya. Merubahnya nasib Bang Trimet ini ya. Karena beliau memang aktivis ya. Karena beliau aktivis selama di kampus. Dan itulah pengalaman mahasiswa ya. Saya pikir mahasiswa itu memang harus aktif di kampus. Harus aktif berorganisasi. Karena itulah yang akan mengantarkan kita terjun di tengah-tengah masyarakat. Nah Bang Trimet, sekarang pemilu sudah makin dekat. Partai politik juga sudah
mempunyai nomor urutnya. Dan mereka sudah mulai adalah mensosialisasikan program-programnya dan sebagainya. Nah, yang menarik dari data dari KPU bahwa pemilih besok adalah anak muda atau anak milenial. Generasi Z. Generasi Z. Sedangkan jujur saja Bang Trimet ini bukan lagi generasi Z. Nah, bagaimana untuk meng-hire juga mereka supaya mereka juga mau memilih Bang Trimet atau teman-teman yang lain, karena jujur saja generasinya sudah berbeda. Kira-kira apa yang akan Bang Trimet lakukan? Yang pertama tentu saya tetap sering ke daerah pemilihan saya. Saya tetap terutama kalau kami di Komisi 3 ini kan nggak bisa bawa pupuk, memberikan pupuk, tidak bisa memberikan traktor. Tapi yang bisa kami berikan adalah rasa aman dan nyaman. Dan tidak diperlakukan semena-mena oleh penegak hukum, terutama pihak kepolisian. Nah, pada saat ada yang meminta bantuan, ya kita bantu. Saya baru-baru ini ada perkelahian pelajar di Labuan Batu, yang kenal saya tentu orang tuanya minta tolong. Akhirnya saya bantu karena memang mau dipaksakan ada salah satu menjadi tersangka. Akhirnya saya forward itu kepada Kapolres, diperhatikan, ya tentu anaknya kenal sama saya. Kan tingkatan saya papanya. Nah, ini apalagi pelajar kan, anak-anak SMA. Anak saya aja semuanya udah mahasiswa, udah selesai kuliah. Jadi soal-soal seperti itu terus mereka. Walaupun saya jujur aja Prof, saya ini gaptek. Saya nggak punya Instagram, saya nggak ada di Facebook. Ya. Berapa kali dari sejak 5 tahun, 10 tahun yang lalu anak saya menyarankan seperti itu. Saya bilang biarin aja lah apa-apa seperti ini. Saya sampaikan seperti itu kepada anak saya. Dan dengan sering termasuk di podcast ini saya muncul, di koran muncul, di televisi muncul, ya mereka melihat saya eksis terus sepanjang 21 tahun. Dan puji Tuhan, alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah dan amit-amit cabang bayi ada tersangkut-sangkut masalah hukum. Ya. Nah, itu yang membuat mereka mudah-mudahan masih memilih saya, karena dari 3 kali sudah suara terbanyak profesional terbuka, Prof, suara saya itu selalu di atas 100.000. Ya, dan itu konsisten naik sedikit, tapi nggak pernah naiknya di atas 10.000. Dan nggak turun juga kan? Dan nggak turun Jadi juga. Stabil di atas 100.000 ya? Di atas 100.000. Bang Trimet, nah ini kan kalau kita bicara rekam digital nih ya, beberapa waktu yang lalu sebelum ada pengumuman capres, nah ini kan rekam digitalnya sangat jelas itu. Salah satunya yang agak saya pikir kritik, mungkin juga menilai sosok capres yang sekarang sudah diusung oleh PDI itu adalah Mas Ganjar gitu ya. Saya pikir itu adalah rekam digital yang tidak bisa dihapus gitu ya. Kenapa dulu kira-kira Bang Trimet memberikan statement pemikiran atau kritik kepada Mas Ganjar? Pertama, kalau di PDI Perjuangan sebelum diputuskan memberikan catatan berbeda pendapat itu biasa. Hal yang biasa. Hal biasa dan hal yang wajar. Wajar. Dan Ibu menghormati sekali hal-hal seperti itu. Yang kedua, dalam berbagai kesempatan saya selalu bicara semacam kayak tadi itu, di samping peristiwa 27 Juli. Saya bisa seperti hari ini, terutama bagi anak-anak saya dan istri saya sampaikan, abang adik kakak saya. Pertama, karena Tuhan Yesus. Kedua, keluarga Teguh Umar. Pak Taufik, Ibu, Mbak Puan. Ya, yang paling dekat sama saya. Ketiga ya mungkin garis tangan saya. Nah, pada saat itu kita melihat Mbak Puan juga mau running. Ya, saya kan di DPR. Mbak Puan pembina praksi. Kemudian beliau ketua DPR. Kita rembuk-rembuk, karena itu kalau anggota DPR kan semua
ingin membantu. Makanya tempo hari kalau Prof ingat Dewan Kolonel. Bukan baliho bertebaran seperti itu, kepak sayap betul, itu. Betul. Ya harapannya ini di samping memang di PDIP itu ingin juga menunjukkan bahwa PDI Perjuangan itu partai politik yang melahirkan kader-kader tangguh. Ya. Selain Pak Ganjar ya ada Mbak Puan, kemudian ada Mbak Risma, ya itu selalu berusaha kita munculkan. Ada Mas Jarod juga yang sempat menjadi gubernur DKI yang memang kader-kader murni ya dari awal karir politiknya juga di PDI Perjuangan terus. Nah, mereka seperti itu. Kemudian ada kita habis Mbak Puan kasih pembekalan atau ceramah di praksi, kemudian kita ngobrol. Ada kawan saya kenal dia sejak dia jadi wartawan, Pak Johan Budi, yang lama di KPK juga. Dia terkesima sekali, karena dia kan juga relatif baru bersentuhan dengan Mbak. Dia pemikirannya genuine dan bagus lah ya, bernas ya pemikirannya. Langsung aja spontan kita sepakat. Ya kalau sepakat ya udah sepakat, apalagi kan Mbak Puan ini cucu Bung Karno, anak Ibu Megawati. Apa yang haram kalau kita support terus. Nah, Pak Johan Budi kemudian bilang, saya sama dia panggilannya bos. Kenal lama, satu umur, tapi ini panggilannya dari sejak beliau wartawan Tempo dulu manggilnya bos-bosan aja. Dia bilang, bos, udah kita nih yang dukung, kita kasih aja namanya Dewan Kolonel. Saya bilang gila bos, dia bilang. Ini bisa geger publik ini. Itu rame itu kan jadinya. Terus dia bilang malah, kalau nggak geger ngapain kita bikin? Jadi kita buat Dewan Kolonel itu bukan maksudnya untuk hal-hal lain. Itu jadi semacam label kita aja untuk menunjukkan bahwa kita ingin sebelum ada keputusan final dari Ibu ya kita coba mendorong Mbak Puan, dan memang kan walaupun tidak seperti yang kita harapkan surveinya naik, tapi tidak seperti surveinya Pak Ganjar ya, surveinya Pak Prabowo gak seperti itu surveinya. Tapi sekarang karena sudah ada satu garis, satu komando, satu perintah, maka sebagai kader pasti akan kalau kami tegak lurus. Di PD Perjuangan itu Prof, demokrasi terpimpin. Ya, kalau kita bahkan ada joke selalu kita sampaikan kalau Ibu bilang Trimet gula ini pahit, siap Bu, gula ini pahit. Ya. Seperti yang dicontohkan waktu rapat DPR Bang Pacul itu kan? Iya. Kalau Ibu suka ada katakan gitu ya. Itu yang kita ini kan, bahkan kita sudah bersepakat semuanya, mudah-mudahan Prof juga mendukung, semua masyarakat kita mendukung. Kita optimis bahwa Pak Ganjar ini bisa memenangkan, karena target kami PDI Perjuangan menang hat-trick 3 kali berturut-turut, dan presidennya yang kami usul. Sama seperti sekarang, kita juga siapapun yang ditentukan oleh Ibu nanti menjadi pasangan Pak Ganjar, ya kita ini siap gerak. Gitu. Bang Trimet, ini pengen tanya aja secara pribadi nih. Kalau pengen maju sebagai anggota DPR itu modalnya gede atau kecil sih? Ya lumayan gede lah. Gede ya? Segede berapa Bang Trimet? Minimal 5M lah. 5M ya? Karena jalannya jauh ya, jarak-jaraknya jauh. Yang paling mahal itu Prof membuat tim pemenangan. Ya, kalau kayak saya, tim pemenangan saya itu sekarang ini kita lagi membuat misalnya koordinator, kan saya itu ada Tapanuli Raya, ada Labuan Batu Raya, ada Tabaksel, Tapanuli bagian selatan kan, yang hampir berdekatan dengan Aceh itu nanti kan. Kemudian ada Nias Raya. Nah, itu sedang membentuk itu, nanti biasanya kalau saya khususnya 8 kabupaten kota itu sampai ada koordinator desa. Ya, jadi memang dan mereka itu kan tinggi harus kita berikan honor. Iya, supaya mereka juga bisa kita tagih soal hasilnya. Kinerjanya. Kalau enggak kan nggak bisa kita tagih. Nah, itu kita lakukan. Itu pos yang paling
mahal. Yang kedua membuat alat peraga. Karena kalau kita buat misalnya baliho, Prof. Baliho itu bukan sekedar biaya bikin balionya, kemudian katakanlah kainnya ya, kemudian kayunya. Tapi kalau di Sumatera Utara terutama ada uang jaga. Iya, kalau enggak dirusak orang ya. Dirusak orang, apalagi kalau kita mau aman, misalnya kita buat di pekarangan rumah penduduk, itu bayarnya bulanan tuh. Waduh, jadi supaya itu bisa aman, nggak diganggu orang. Ya itulah keuntungan masyarakat. Oke. Menjelang pileg ini, apalagi nanti barengan pilpres. Nah, ongkos-ongkos seperti itu yang membuat bengkak. Oke, Bang Trimet, harapan Bang Trimet kepada pemilu 2024 dan siapapun anggota legislatif yang akan menuju Senayan dan siapapun yang akan menjadi pemimpin bangsa, harapan Bang Trimet yang sudah 21 tahun menjadi anggota DPR ini apa? Ya pertama tentu seperti saya sampaikan tadi, harapan saya, doa saya bahwa PDI Perjuangan menang 3 kali. Menang hat-trick. Nah yang kedua harapan saya Pak Ganjar menjadi presiden. Kenapa? Sama seperti yang dipikirkan oleh Ibu, kalau kader PDI Perjuangan yang jadi pemimpin di Republik ini, keberagaman Pancasila itu bisa, dan pemikiran-pemikiran Bung Karno bisa kita jaga terus. Nah yang ketiga, saya berharap yang duduk di DPR nanti 560 orang ini ongkos politiknya nggak tinggi. Dan kalau memungkinkan caleg-caleg nanti ini kan kepastiannya sekitar bulan Agustus akhir, nomor-nomor ini kan. Kalau sekarang kan makanya kalau pulang kampung segala macam belum terlalu banyak bertebaran baliho, spanduk-spanduk kan. Pertama belum jadwalnya, kedua orang belum berani, nomornya belum jelas. Karena masih mungkin dilakukan. Nomornya baru tuh. Baru rame itu. Tukang-tukang sablon juga panen tuh. Nanti itu. Nah, kita berharap seperti itu. Bahkan saya beberapa waktu terakhir ini suka ngajak kita semua caleg berikrar no money politik. Ya. Kita harus mau memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, no money politik. Kalau semua sepakat, caleg DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, rakyat juga yang berharap untuk mendapatkan duit dari caleg, ya mimpinya jadi terkubur. Karena kadang-kadang rakyat itu simple, Prof. Misalnya 3 orang, 5 orang yang bisa milih, kali X rupiah. Lumayan. Sehingga dia tidak pikirkan 2 menit, 3 menit di TPS, itu menyangkut nasibnya. Sehingga kalau kita dengar tuh kepala daerah, bupati, wali kota bilang, rakyat ini minta jalan diperbaikin, gue udah beli kok suaranya. Itu sering tuh kepala daerah menyampaikan seperti itu. Kalau mau nggak kita benerin jalannya, kemudian sekolahnya, ya waktu gue jadi maju dulu jangan dimintain duit gue. Katanya seperti itu. Nah itulah yang harus disadari oleh masyarakat. Saya suka ngomong dalam berbagai kesempatan, termasuk kepada polisi dan KPK, karena mereka yang bisa di lapangan, terutama polisi. Transaksi seperti itulah yang harus dihambat. Dihambat semaksimal mungkin. Itu pernah di Toba, kampung saya, Prof. Itu calon bupatinya logistiknya terbatas. Tapi ketemu Kapolres yang komitmennya tinggi. Sehingga yang punya logistik besar ini dilihat kan tahu tuh. Simpul-simpul masa yang juru bayarnya itu tahu. Apalagi di sebuah kabupaten, kecamatan, desa itu kan tahu. Itu dihambat, monitoring, diintelin lah katakan seperti itu. Dia nggak bisa bagi duitnya. Akhirnya yang punya duit banyak itu kalah. Nah, nggak bisa beraksi kan? Iya, itu yang saya sampaikan beberapa kali sama Kapolri, Kapolda ya, terutama di Sumatera Utara. Caranya seperti itu, Mas. Saya bilang, bagaimana uang itu tidak terdistribusi. Nah, itu yang kita harapkan, kan masih ada waktu 6 bulan, 8 bulan. Itu yang kita harapkan jadi pikiran. Yang penting
TNI Polri juga bersikap netral di dalam pemilu nanti. Jadi peran serta masyarakat ini sangat diperlukan ya Mas. Sangat diperlukan. Maju tidaknya negara ini di tangan mereka. Jangan kalau kita lihat Prof, hasil temuan BPK. Kayak sekarang ini kan 3.300 triliun anggaran negara kita setahun. Kalau 30%, 40% menguap tuh jumlahnya udah berapa? Sayang betul ya. Harusnya untuk pembangunan. Pastilah itu akibat menurut saya ongkos politik yang mahal. Betul. Sampai kepada Pilpres juga udahlah. Semuanya calon presiden nanti juga harus berikhtiar no money politik. Beradu program aja dan komitmen. Terakhir Mas Bang Trimet nih ya. Di usia sudah senja lah 60 tahun ini kan ya. Belum, masih 58. Oh ya, mau 60 tahun lah ya. Kenapa baru berpikiran sekarang mau kuliah doktor hukum? Sebenarnya saya ngambil kuliah ini karena tadinya saya kan S1 Pancasila, S2-nya saya di Unpad. Nah, saya mau langsung ngambil doktor, pada saat itu probably kena masalah. Tertunda. Pas saya mau ambil lagi, udah dipindah di Bandung. Nggak ada lagi program Jakarta di gedung BBD itu. Ya udahlah, saya juga disibukkan. Nah, saya ngambil ini pertama yang ngajak itu Prof Surya, Hakim Agung ya. Saya satu pengajar, karena dia bilang pengajar program doktor di Universitas Borobudur ini selain doktor dan profesor orang-orang hebat. Saya minta kepada Prof Surya nama-namanya ternyata betul. Karena saya tadinya tidak meniatkan untuk caleg. Ya. Sehingga saya sudah mengisi diri saya Selasa Minggu di gereja, saya Sintua Prof di HKBP Suprapto. Kemudian kedua, saya mengambil S3 di Universitas Borobudur. Ketiga, saya ketua umum Panjaitan se-Jabotabek, ada 9.000 kakak. Keempat, saya ketua umum Gulat seluruh Indonesia, sudah 5 tahun ini. Sudah 5 tahun ini, bahkan SEA Games kemarin, makanya saya izin tidak kuliah. Kita tuh hanya ditargetkan 1 medali emas sama pemerintah, sama Menpora. Ternyata? Waktu itu masih Pak Jainuddin Amali ya. Ternyata Gulat ini bisa 6 emas, 6 perak, 2 perunggu. Luar biasa. Ya. Makanya jujur saja saya bukan anak siapa-siapa. Pertama kali lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Gulat itu, saya hampir menangis, Bro. Saya nggak nyangka saya bisa membuat Indonesia Raya berkumandang di arena Gulat itu pada saat emas pertama. Sehingga begitu lihat Gulat dapat emas, berbondong-bondonglah pejabat datang menyaksikan pertandingan Gulat di SEA Games itu. Sampai Pak Menko PMK itu bilang sama saya, Pak Tri, ini orang di sini lagi diajarin nyanyi Indonesia Raya. Karena satu hari itu 4 kali Indonesia Raya. Nah, saya menikmati ngurusin Gulat ini karena sama seperti catur, Prof. Gulat ini olahraga orang susah lah kalau bisa dibilang. Gak ada anak orang kaya main Gulat. Betul. Ya. Sehingga bagi saya itu sama seperti dan sebangun dengan prinsip PD Perjuangan. Kita ngurusin wong cilik. Ya. Nah sekarang ini kita sudah mulai pelatnas lagi. Karena saya sampaikan kepada Pak Dito, Menpora, kemudian Pak Okto, Ketua Umum KOI. Saya bilang jangan sampai Gulat nggak dikirim ke Asian Games. Ini nanti bulan 10 di Guangzhou, Cina ya. Kemudian saya dapat informasi dari kawan kita juga, anak Pancasila, alumni juga, yang saya minta jadi Sekjen PGSI, Persatuan Gulat Seluruh Indonesia, Pak Gusti Randa. Kami sudah hampir diputuskan oleh pemerintah untuk bisa mengirim 6 orang atlet. Ya, karena bagus zaman Pak Jainuddin Amali. Dalam penentuan atlet, karena anggaran negara juga terbatas, ada tim dibentuk dari akademisi, kemudian dari KONI, dari Kemenpora, kemudian juga dari KOI untuk menentukan memang yang dikirim itu berpotensi meraih medali emas, perak atau perunggu, ya.
Nah, itu menjadi kesibukan saya. Saya bilang kepada atlet-atlet itu, dan kemarin paling repot kita Prof. Karena kita juga tidak menyangka dapat 6 medali emas. Kita dari PPPGSI sama seperti SEA Games Vietnam 1 tahun sebelumnya menyampaikan kepada atlet-atlet kita medali emas dari PGSI dapat 300 juta. Medali perak 200 juta, perunggu 100 juta. Nah, begitu 6 dapat mabuk kita. Sama ofisial sama timnya kita hitung sama Pak Gusti itu kita harus menyiapkan 3,5 M dalam waktu 1 bulan. Waduh, ya. kerja keras. Tapi ya kita kerja keras. Saya kebetulan mengajak yang menjadi pengurus itu orang-orang yang mau bergotong royong. Oke. Ya. Karena jujur saja pengalaman saya di Gulat ini saya 5 tahun sudah jadi ketua umum. Banyak pengurus olahraga ini, makanya salah satu penyebab menurut saya olahraga di Indonesia sulit berkembang, cari makan pengurusnya dicabur. Saya juga waktu periode pertama saya dimusuhi. Karena yang saya identifikasi ini cari makan dari organisasi, saya nggak masukkan ke kepengurusan. Jadi saya juga banyak nggak disukai, tapi ya kita jalan saja. Tujuan kita untuk kebaikan. Untuk kebaikan kok. Karena saya bilang Gulat ini sebagai orang politik bagi saya nggak nambah elektoral. Orang menonton Gulat harus digalak. Betul. Beda kalau bulu tangkis, sepak bola. Itu untuk elektoral. Bagus itu. Pak Erick Thohir begitu ketua umum PSSI, kalau kita lihat surveinya langsung meningkat ya elektoral. Meningkat terus. Kalau Gulat kan enggak. Iya betul. Kalau Gulat enggak, makanya kaget Pak. Kerja ikhlas. Ya? Kerja ikhlas di Gulat ya. Iya. Makanya waktu semua atlet-atlet dapat bonus dari pemerintah, saya tadinya udah malas ke istana, karena ke istana kan harus PCR, Prof. Okay. Tapi kawan saya itu Pak Gusti bilang udah ikut aja, ini kita lagi bagus. Ikut. Pak Jokowi kaget lihat saya di istana. Loh Pak Trimet ngapain? Kata Pak Jokowi. Loh saya ngurusin Gulat Pak. Ah masa Gulat dapat medali? Dia bilang pula begitu. Gulat ini 6 emas, 6 perak, 2 perunggu Pak. Kalau Gulat nggak dapat emas 6, kita nggak urutan ketiga Pak. Masa ini Menpora nggak cerita, saya bilang. Merah mukanya Menpora. Saya kan nggak punya beban. Oke. Merah-merah mukanya. Itu Kapolri di sampingnya Pak Menpora, Pak Pramono Anung. Mereka, kalau Pak Pram kan tahu saya, teman zaman-zaman aktivis 80-an. Dia udah senyum-senyum aja. Harusnya atlet Gulat ada yang ditampilkan Pak. Saya bilang. Kita nggak ada bantuan Bapak Asuh. Karena zaman Pak Jokowi ini BUMN itu diminta membina 1 cabur. Dan Gulat tidak termasuk yang dibina. Saya nggak ada dapat binaan-binaan loh Pak. Pas sudah selesai bubar, atlet foto-foto, Pak Pramono bilang sama saya, lu bisa aja loh. Nginiin orang itu sampai merah muka Menpora itu. Lu kan ngomong benar. Apa adanya kan ya? Iya, masa dia nggak cerita peningkatan. Nah 6 itu emas loh. 6 emas itulah kebagian saya, sehingga orang suka bilang, kawan-kawan tuh bilang, ini Trimet ini apa aja dipegangnya jadi. Alhamdulillah. Apalagi kalau saya disuruh pegang tas Borobudur jadi juga. Oke, terakhir nih karena nyebut-nyebut Universitas Borobudur. Setelah Bang Trimet kuliah doktor hukum di Universitas Borobudur nih ya, apa yang Bang Trimet rasakan dari pengajarannya, terus dari sarananya, dari fasilitasnya gitu ya, sehingga ini akan juga membantu teman-teman untuk gabung di program doktor hukum Universitas Borobudur. Pertama dulu kan saya sering ke Unkris. Oke. Ya, kan saya sering lewat sini, tapi nggak pernah masuk ke dalam. Oke. Ya, walaupun saya lihat kalau lagi lewat situ mahasiswi di Universitas Borobudur ini cantik-cantik. Oke. Ya, kedua pada saat saya datang kemari kuliah pertama, saya kaget juga tuh ruangannya keren. Ruang kuliahnya. Ruang kuliahnya ya. Ya, sama seperti ya jujur aja ruang kuliah mahasiswa yang ada di luar negeri. Betul. Model ininya ya. Standarnya gitu. udah internasional. Iya, saya lihat boleh juga nih. Oke. Nah, kemudian ternyata dosen yang disebutkan dalam brosur itu benar-benar ngajar. Oke. Ya.
Saya belum ngajar saya ketemu siapa Pak ini yang di MK Pak Hakim Mahkamah Konstitusi Prof Arif saya ketemu. Terus ketemu Prof Judan, saya kenal dia Dirjen. Ya. Berarti nama-nama kan sering kampus dibuat nama-nama beken. Tapi nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Ini saya ngajar kan ya. Saya lihat mereka ngajar dan mahasiswanya juga antusias ya, liatin ngedengerin, ngecatat ya. Walaupun bagi saya apa yang disampaikan dosen banyak yang sebenarnya dalam praktiknya udah kita lakukan sendiri ya. Sama kayak ujian yang kemarin itu sebenarnya dalam prakteknya sampai disinggung soal DPR kan kita 3 halaman juga bisa nulis 3 halaman tuh. Kalau bicara soal 3 fungsi DPR itu kan. Nah saya lihat seperti itu, tinggal memang keempat Prof Faisal yang jago promosinya. Ada kawan saya, saudara saya saya satu pejabat di universitas swasta. Pada saat dulu dia tahu saya kuliah di pasca sarjana di Borobudur langsung bilang memang di Borobudur itu banyak pejabat katanya. Masa saya bilang saya belaga nggak tahu aja gitu. Iya mereka jadi labelnya juga seperti itu. Bahkan saudara saya itu bilang dia udah levelnya wakil rektor. Ya, satu lagi dekan bilang saya nggak usah sebut universitas ya, bilang langsung menyebut nama Prof. Itu yang jago tuh itu Prof Faisal Santiago tuh cari mahasiswanya. Dan mereka nggak heran waktu saya bilang angkatan saya 35 sampai 2 kelas. Saya bilang seperti itu. Nggak heran kita Borobudur seperti itu. Dan mereka juga bilang mereka bisa menjaga mutunya. Dia bilang. Nah itulah yang saya kira sebagai orang yang baru berapa 6 bulan ya 8 bulan di sini bagian dari Sivitas Akademika di sini mahasiswa kan termasuk kan Prof kan Sivitas Akademika di sini ya dijaga aja kualitasnya dan promosinya juga tetap kayak diskusi-diskusi yang dibuat seperti itu. Apalagi saya kaget tadi malam Prof bilang ada podcast itu luar biasa tuh. Tidak apalagi dengan fasilitas yang sudah cukup lumayan menurut saya ini. Saya sering datang ke podcast orang-orang hebat, tapi nggak kalah hebatnya juga nih podcastnya Borobudur ini. Terima kasih Bang Trimet. Saya juga terima kasih diundang kemari. Alhamdulillah sore ini kita selesai sudah bincang santai kita dengan Bang Trimet. Dan beliau mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Amin. Dan selalu untuk memikirkan kemajuan bangsa terutama dalam penegakan hukum di Indonesia di wilayah beliau sebagai anggota Komisi 3. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa ketemu dalam bincang santai berikutnya dengan narasumber yang tidak jauh hebat dari Bang Trimet Panjaitan. Sekali lagi, salam.